Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Quran. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini materi Basic Learning Quran akan membahas tentang idgham mutamathilain, mutajanisain dan mutaqaribain. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian idgham. Secara bahasa, idgham artinya memasukkan. Sementara secara istilah ilmu tajwid, idgham berarti melebur atau memasukkan satu huruf ke huruf berikutnya sehingga yang terdengar adalah bunyi huruf yang berikutnya itu. Di dalam kitab-kitab tajwid biasanya terdapat satu bab khusus yang menjelaskan mengenai pengertian idgham ini. Bab tersebut bukan lagi membahas tentang idgham bi gunnah ataupun idgham bila gunnah, akan tetapi yang dibahas adalah idgham lain yang terjadi karena adanya pertemuan dua huruf yang saling memiliki kesamaan, baik dari segi sifat ataupun tempat keluarnya atau makhraj. Dalam beberapa kitab tajwid, idgham ini dibagi menjadi tiga. Salah satu kitab tajwid yang menyebutkan bahwa idgham ini dibagi menjadi tiga adalah kitab yang berjudul Pelajaran Tajwid karangan dari Kiai Haji Imam Zarkashi. Pembagian idgham yang menjadi tiga itu adalah yang pertama idgham mutamathilain, yang kedua idgham mutajanisain, dan yang ketiga idgham mutaqaribain. Sementara ada juga yang membagi idgham ini menjadi dua hukum, yaitu idgham mutamathilain dan mutajanisain saja tanpa idgham mutaqaribain. Salah satu kitab yang menjelaskan idgham ini menjadi dua adalah kitab Syifaul Janan karangan Asy-Syaikh Sa'id bin Sa'ad Nabhan. Sekarang kita menuju ke pengertian idgham mutamathilain. Mutamathilain pada dasarnya memiliki arti dua hal yang sama, sehingga apabila digabungkan, arti idgham mutamathilain adalah bertemunya dua huruf yang sama, baik makhraj ataupun sifatnya, sedang yang pertama huruf tersebut disukun atau mati. Contohnya adalah dal sukun yang bertemu dengan dal, ba sukun yang bertemu dengan ba, ta sukun yang bertemu dengan ta, begitu seterusnya. Cara membacanya adalah dengan memasukkan huruf yang pertama yang disukun itu ke dalam huruf yang kedua, atau dengan mentasydidkan huruf yang kedua. Kemudian apabila ditemukan bacaan idgham terjadi pada huruf qalqalah, maka qalqalahnya dalam bacaan tersebut tidak dinampakkan. Sekarang kita ke contoh lafadznya. Kita lihat contoh lafadz qad dakhalu, ada dal sukun bertemu dengan dal fathah berharokat fathah, maka dibacanya qad dakhalu, qalqalahnya tidak nampak lagi. Contoh yang kedua lafadz idrib bi'asyaka, ba pertama disukun lalu ada ketemu ba lagi yang berharokat kasroh, maka cara membacanya idrib bi'asyaka, bukan idrib bi'asyaka. Yang ketiga contohnya adalah fama robihat tijaratuhum, tak sukun bertemu dengan huruf ta, maka cara membacanya tak yang kedua itu langsung ditasydid sehingga menjadi fama robihat tijaratuhum. Ada pengecualian. Setidaknya ada pengecualian dalam bacaan idgham mutamathilain ini, yakni apabila ada huruf wawu sukun yang bertemu dengan huruf wawu hidup atau ya sukun yang bertemu dengan huruf ya yang masih hidup. Contohnya lafadz isbiru wa syabiru, wawunya disukun, kemudian belakangnya ada wawu lagi. Atau contoh lain fi yaumin kana, ya sukun bertemu dengan huruf ya. Maka cara membacanya adalah dengan dibaca panjang sebagaimana mat topi'i. Sekarang kita ke hukum idgham yang kedua, yaitu idgham mutajanisain. Kata mutajanisain sendiri artinya sejenis. Yang dimaksudkan di sini adalah pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya tetapi tidak sama sifatnya. Ada juga yang menyebut nama idgham mutajanisain ini dengan istilah idgham jinsi.
Huruf-hurufnya adalah ta yang bertemu dengan huruf to, lam yang bertemu dengan huruf ro, dal yang bertemu dengan huruf ta yang bertemu dengan huruf dal yang bertemu dengan huruf dha. Contoh lafadznya, fa'amanat dhaifatun. Tak sukun bertemu dengan huruf to, maka cara membacanya taknya hilang langsung ke suara huruf to yang ditasydid. Contoh yang kedua, qad ujibat da'watukuma. Tak bertemu dengan dal, taknya hilang, yang dibunyikan adalah suara dal yang ditasydid. Yang ketiga, qad tabayyana. Dal bertemu dengan ta, maka cara membacanya qad tabayyana. Contoh berikutnya, lafaz idzolamtum. Dal sukun bertemu dengan huruf dha, maka cara membacanya langsung ke huruf dha yang ditasydid, idzolamtum, bukan idzolamtum. Yang kelima, lafaz qul rabbi, maka lamnya lebur menjadi huruf ra menjadi qur rabbi. Yang ketiga adalah idgham mutaqaribain. Apakah pengertian dari idgham mutaqaribain? Secara bahasa, idgham mutaqaribain terdiri dari dua kata, yaitu idgham dan mutaqaribain. Idgham sendiri artinya memasukkan, sedangkan mutaqaribain adalah dua huruf yang berdekatan. Pengertian idgham mutaqaribain adalah memasukkan dua huruf yang berdekatan baik makhraj dan sifatnya. Dalam hal ini huruf pertama sukun, sedangkan huruf yang kedua hidup atau berharokat. Cara membacanya adalah dengan memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Contoh-contohnya, yalhadz dzalika, maka langsung taknya tidak dibunyikan, langsung membunyikan huruf dzal yang menjadi ditasydid, yalhadz dzalika. Yang kedua, lafaz irkab ma'ana, ba sukun bertemu dengan huruf mim, maka cara membacanya menjadi irkam ma'ana. Yang ketiga, alam nakhluqkum, qaf mati bertemu dengan huruf kaf, maka cara membacanya kafnya ditasydid sehingga menjadi alam nakhluqkum. Sekian pembahasan materi tentang idgham kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.